Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berikan limpahan taufik, rahmat serta hidayah kepada kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di hari keempat bulan Ramadan kita bisa kembali dipertemukan dalam kegiatan ngobrol perkara iman sekaligus buka bersama di kediaman Bapak Burhan. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumil akhir. Allahumma amin. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ustaz Faiz Ibrahim MAG selaku pembina Ngopi, Bapak Ahdi Mardianto selaku Ketua Yayasan Ahyar Madani Lampung, Bapak Dede Cahya selaku Ketua Ngopi Karanganyar, Bapak Darmawan selaku Ketua Ngopi Makassar, dan Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati. Untuk acara yang pertama, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran, yang insya Allah Quran surat Al-Imran ayat 71 sampai 75 yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudara Asep. Kepada Kang Asep kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah yang membawa HP kita buka mushafnya. Kita membaca surat Ali Imran dari ayat 71 sampai 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم ya'lamun, yang artinya, wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran?
padahal kamu mengetahui. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepada harta dan yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk menikah acara yang selanjutnya itu sambutan pertama itu sambutan dari tuan rumah kepada Bapak Burhan, kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore menjelang maghrib ini kita masih bersama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah saya dalam rangka kita perdana untuk kegiatan ngopi di bulan Ramadan. Yang kedua kalinya salawat beriring salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti jejak langkah sunnah beliau hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kades Desa Margodadi, Bapak Noven Fahri, dulunya pernah menjabat sebagai ketua ngopi, sekarang sudah jadi Kades ya. Yang saya hormati seluruh para tamu undangan, ikhwan sekalian. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama. Yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ustadz Faiz Ibrahim selaku pembina ngopi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di rumah saya dalam rangka ngopi perdana di bulan Ramadan. Yang pertama-tama saya selaku tuan rumah mohon maaf apabila tempat yang kurang berkenan dan kondisi yang seadanya ini, mudah-mudahan ini bisa diterima. Terus selanjutnya saya tidak lagi perlu memperkenalkan diri tadi ya, udah kenal semua kok. Kenalan terus nanti, ketahuan pula. Nama saya, nama lengkap Burhansah, anak 4. Joni itu dihilangkan sajalah, nggak bermakna itu. Nama saya Burhansah, anak 4, anak yang pertama kelas 1 SMA,
menjelang kelas 2 kalau naik di Pondok Pesantren Siti Khadijah. Yang kedua insya Allah di SMP Abu Bakar Siddiq, karena mau dipondokin ngelihat kondisi fisiknya nggak mungkin kan, rentan sakit karena dulu pernah terserempet motor di depan lapangan. Terus yang ketiga insya Allah masuk SD tahun ini. Yang keempat baru umur 1 tahun 7 bulan. Demikian jumlah anak saya, istri 1. Pekerjaan buruh bangunan, tukang pasang baja dan lain-lain. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Burhan yang telah memberi sambutan dan perkenalannya. Untuk acara yang selanjutnya, sambutan kedua, sambutan dari Ketua Ngopi Makassar kepada Bapak Darmawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ustadz Faiz yang saya hormati, Bapak Nupen Fahri sebagai Kepala Desa Margodadi juga yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang menyempatkan hadir pada sore hari ini juga yang saya hormati, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita pada hari ini pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri kegiatan ngopi kita yang di awal Ramadan ini, juga ini ngopi perdana di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua lebih bersemangat dibandingkan hari-hari biasa. Karena bulan Ramadan ini yaitu bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengobrol pahala yang sebesar-besarnya. Maka dari itu saya harapkan di bulan Ramadan ini ikhwan sekalian lebih bersemangat di dalam Ramadan ini. Kemudian untuk yang selanjutnya ngopi di bulan Ramadan ini kita masih ketemu 2 pekan. Insya Allah 2 pekan ini akan kita adakan di An-Nur Madani ya, di Teluk ya, di Pondok Pesantren An-Nur Madani di Teluk Betung. Nah, jadi harapan kami sebagai ketua-ketua itu para ikhwan sekalian itu bisa menghadirinya, untuk meramaikan di An-Nur Madani. Sekalian harapan kita nanti bisa kita ikut sholat tarawih bersama-sama, bisa merasakan bagaimana sholat tarawih 1 juz. Jadi nggak cuman kita ini biasanya juz saja. Biasanya kalau di rumah sholat tarawih setengah jam aja udah katanya kelamaan. Iya, katanya kelamaan. Nah, jadi kita uji coba ikhwan sekalian ini yang sudah ngopi lama ini sampai mana keimanan kita ini. Kita coba dulu nanti 1 juz 1 malam. Gimana? Siap? Nah, insya Allah kalau siap nanti ngopi 2 pekan ke depan. Yang siap berangkat dari Makassar kita siapkan armada 2. Kalau kurang nanti bisa kita nyarikan, insya Allah. Belum dari Margodadi juga ada Pak Kades ini, insya Allah siap mempunyai. Insya Allah Pak Kades, siap Pak Kades ya. Nah, insya Allah siap. Kita 1 juz Pak Kades. Jangan di bulan Ramadan itu kita mundur. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita lebih bersemangat. Berangkatnya setengah 4 ya, jauh. Jadi keberangkatannya kira-kira jam 4 lah ya. Pada asar kita udah siap standby berangkat dari Makassar. Pada asar nanti bisa goling-goling. Asar di sana. Ya? Asar di sana. Asar di sana. Asar di sana. Kajian apa? Ini
Pak Kades kayaknya lebih semangat. Kayaknya masalahnya dia ngajak asar di sana. Berarti waktunya lebih panjang kalau asar di sana. Berarti berangkat habis duhur kalau asar di sana. Ya udah, nanti bisa dikoordinasikan untuk keberangkatannya. Yang mau bawa istri, kemudian yang selanjutnya juga tak mengurangi rasa hormat kami kepada Mas Burhan yang pada sore hari ini telah memberikan tempatnya ya, mengundang kita untuk buka bersama, karena beliau inilah yang memberikan contoh kepada kita bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Jadi dia tidak mau menghilangkan kesempatan untuk buka bersama di tempat beliau. Maka kita ucapkan jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan menjadi pahala beliau di yaumil akhir. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, karena waktu udah sore, nanti Ustaz Faiz cuma sedikit penyampaiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Darmawan yang telah memberi sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Faiz Ibrahim MAG. Kepada beliau kami persilakan. Sakiti pendamping ya. Saya Erwan, maju saya Erwan. Saya maju saya. Ada saya juga. Ada itu. Belakang. Ya. Baik, kita manfaatkan waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, Bapak-bapak sekalian, jamaah ngopi dari masing-masing chapter yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada sore hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita senantiasa diteguhkan di atas agama ini, diistiqomahkan dalam memperjuangkan agama Allah ini sampai kita meninggal dunia. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap curah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Ini volumenya udah besar ini? Udah ya? Hah? Kayaknya kurang besar, coba. Kayak tertahan begitu. Masa ikut puasa juga dia? Suara satu. Nah, maksudnya agak dikerasin dikit. Masalahnya ini udah lemes-lemes, suaranya pelan, nanti ngantuk lagi. Baik, pada sore hari ini coba kita mengkaji tentang kondisi di saat Nabi ya naik ke atas mimbar itu. Coba kita bedah ya, terkait ketika beliau menapaki anak tangga mimbar itu, beliau mengucapkan kalimat amin, amin, dan amin itu 3 kali. Dan ini sering disampaikan gue di kultum-kultum yang ada. Nah, saat itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi mengucapkan amin, amin, dan amin? Kemudian Nabi menjawab, atani Jibril, malaikat Jibril mendatangiku. Faqala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka syahr Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, artinya menjumpai bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni, famata fadakhalan nar, kemudian orang itu meninggal dunia dan masuk neraka, fa'abadahullah, maka Allah akan menjauhkan rahmatnya dari hamba tersebut.
Ini salah satu hal yang kita tangkap, poinnya adalah di bulan Ramadan ini ada rahmat Allah yang akan diberikan kepada kita. Yang rahmat Allah ini akan kita gapai manakala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah apa? Ramadan itu adalah bulan kita berjuang bagaimana dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, apa pentingnya rahmat Allah itu? Mungkin kita sering bertanya-tanya kan demikian. Ternyata rahmat Allah ini, kasih sayang Allah inilah yang menjadikan kita itu nanti dimasukkan surga. Maka Nabi pernah bersabda, la yadkhula ahadan al jannata bi amalih. Sekali-kali tidak ya, seseorang itu akan masuk surga dengan amal-amal solehnya. Jadi kita itu masuk surganya bukan karena amal-amal soleh kita. Wala anta ya Rasulullah, meskipun dengan engkau ya Rasulullah. Rasulullah itu sampai qiyamul lailnya hatta yatafattar qadamah, sampai kedua telapak kakinya itu bengkak-bengkak gitu kan. Yatawarram, yatafattar kan begitu. Yang satu juz itu ternyata belum bengkak, Pak. Kemarin kita di An-Nur itu Ustadz yang jadi imam itu sudah menguasai qiraah sab'ah. Jadi kadang beliau menggunakan qiraah yang lain yang mungkin jarang kita dengar, agak aneh memang. Ya, itu kita minta gimana satu malam 2 juz gitu ya. Karena ternyata 1 juz itu terlalu cepat gitu ya. Nah, maka yang hari ini merasa di masjidnya itu masih kayaknya panjang banget nih imam dan sebagainya. Antum perlu ke An-Nur dulu gitu kan. Jam 9 selesai, Pak, insya Allah. Jam 9 selesai. Dan kalau sudah nyoba ketagihan antum, yakin ketagihan? Ya, ketagihan. Bukan kapok, insya Allah nggak kapok. Semua yang pernah ikut kemarin itu ketagihan. Bahkan biar cepat selesai 30 juz, Ustaz, gimana semalam 2 juz? Sudah, jangan begitu. Yang lain juga, ini kan ada tukang, ada warga sekitar. 1 juz itu udah 4-4-an gitu. Bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa begini, insya Allah nyaman ya. Jadi Nabi kita itu meskipun amalannya sudah banyak ya, tetap itu tidak bisa ya. Amalan beliau itu tidak bisa menembus surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi itu nggak bisa, amal-amal soleh yang banyak itu nggak bisa ditukar dengan surga karena nggak cukup juga begitu kan. Maka Nabi mengatakan illa an yataghammadanillahu bi fadlihi wa rahmati. Kecuali seseorang itu mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Jadi karena sayangnya Allah kepada kita itu, Pak, akhirnya kita itu bisa masuk surga. Kalau kita diukur dengan amal soleh, sudah pesimis kita, Pak. Contoh misalnya, kalau ada kotak infak lewat, buka dompet itu, mana yang diambil? Warna apa coba? Ngambil warna merah kan kita eman kan, Pak? Jangan merah, yang biru aja eman. Kan begitu ya. Ini untuk membeli surga Firdaus. Yang surga itu bangunannya bagaimana? Kita paham. Nabi pernah ditanya, "Kaifa bina'uha ya Rasulullah?" Bagaimana bangunan surga itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Labinnatun min fiddatin wa labinnatun min zahab." Bangunan surga itu batanya saja, batu batanya itu saja terbuat dari perak dan emas. Emas dan perak. Tuh, tanya Pak Tarno itu. Mana ada bangunan permata asli itu terbuat dari emas dan perak? Yang ada batu bata itu kualitas yang terbaik apa ya. Wa malatuha almis, untuk melekatkan batu bata yang satu dengan yang lainnya itu menggunakan mis. Apa itu? Minyak kasturi. Parfum, Pak. Coba berapa kalau kita bangun rumah segede ini, Pak, untuk melengketkan itu. Untuk ngaduk, untuk pasirnya itu pakai parfum misalnya, Pak. Ini enggak langsung pakai parfum. Wasba'uha al-lu'lu al-yakuta. Kerikil-kerikil di kanan kiri bangunan surga itu terbuat dari batu permata dan mutiara. Coba. Qiyamul lail kita untuk membeli surga itu cukup enggak, Pak? Ini belum kita berbicara bidadari, Pak. Untuk menikahi wanita di dunia saja butuh mas kawin, apalagi yang mau menikahnya kepada selebriti kan itu kan, modalnya juga semakin banyak. Itu di dunia. Bagaimana dengan bidadari di akhirat yang masing-masing kita bukan dapat satu,
Masing-masing kita, kata Nabi, walikuli wahidi minkum zaujatani. Masing-masing kalian itu dapat 2 bidadari. 2 bidadari, Pak, aman. Itu sudah ketetapannya begitu. Kecuali yang mati syahid, itu luar biasa. Orang yang mati syahid berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, dia mati syahid, maka apa? Wa yuzawwaju bisintaini wa sab'ina zaujatan minal hurunin. Maka dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ya, Pak Rafen ya. Tertarik nggak Pak? 72 Pak. 2 saja udah untung loh kan? Ya, apa harus 72? Ya, jadi di sini Nabi pun juga dengan amal-amal soleh, Nabi itu tidak menjadikan beliau bisa masuk surga, tapi masuk surga itu karena rahmat Allah. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari bahwasanya begini, memang ini semuanya berkait Pak. Adanya rahmat Allah itu karena kita beramal soleh kan gitu ya. Meskipun amal soleh itu memang tidak menjadi penentu kita masuk ke dalam surga, tapi ingat, seseorang itu mendapatkan rahmat Allah karena amal soleh yang dia lakukan, dan sedangkan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu nanti akan menjadi penentu Pak, tingkatan-tingkatan kita di surga. Berarti semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, surga kita semakin naik kan gitu kan. Maka dalam urusan permohonan meminta surga, pesan Nabi apa? Wa idza sa'altumul jannah fas'alu jannatal firdaus. Kalau kamu minta surga, maka mintalah surga firdaus, surga yang ada dan yang paling tinggi di antara surga-surga yang lain. Nah, tapi lagi-lagi surga ini akan diberikan kepada orang-orang yang besar perjuangannya, yang telah banyak pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengorbanan ngopi itu masih apa sih, Pak? Coba. Sepekan sekali. Sudah begitu, ada nggak berangkat ngopi itu pertaruhannya nyawa? Ada nggak? Yang ada nyawanya semakin hidup. Karena dikasih kopi. Ya kan? Dikasih makan. Belum ada. Masuk. Ya. Sudah begitu bersisa pula makanan, bawa pulang lagi kan. Allahu Akbar. Jadi ngopi ini belum perjuangan. Menurut kita belum ada perjuangan yang istilahnya itu yang betul-betul signifikan, itu belum ada. Baru kita meninggalkan istri. Jadi perjuangannya baru meninggalkan istri. Itu pun cuma belum ada semalam, Pak. Cuman maksimal ya 2 jam begitu kan. Ya, meskipun agak diperengutin dikit ya, ini dikit-dikit ngopi. Tapi awas, ini ada oknum yang perlu diopnam gitu. Diopnam. Izinnya ngopi padahal nggak ngopi ini. Awas. Masa ngopi ada seminggu lebih sekali? Ini awas, ini ada bocoran dari istri ini kan. Izinnya ngopi terus saat seminggu. Berarti ngopi itu berapa kali sih seminggu? Yang di Margodadi Pak, kalau di Karanganyar oke lah, mungkin ikut ngopi yang lain gitu kan. Kalau yang di Margodadi ini ngopi apa ini kan? Mas Burhan itu yang jawab itu nanti. Baik, jadi kita kembali pada apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ya. Barang siapa yang menjumpai bulan suci Ramadan sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni, kemudian dia meninggal masuk ke dalam neraka, maka hamba itulah yang Allah cabut rahmat dari hamba tersebut. Artinya ini bulan penentuan bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosa kita. Ya, ini memang agak cukup serius ya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Maka target tilawah kemarin itu minimal bisa memangkas intensitasnya antum dalam berinteraksi kepada setan gepeng. Apa setan gepeng itu? Kan akhirnya kepikir itu, bila perlu ditulis itu 4 kali khatam. Akhirnya setiap kali mau buka HP, astagfirullah, belum hari ini setiap kali sholat belum 8 lembar. Jadi kan targetnya paling enggak setiap kali sholat itu 8 lembar kan. Kalau bisa 10 lembar, 1 juz. Jadi sehari 5 juz. Ini sudah ada yang senyum-senyum ngeliatin saya. Waduh, abot ya. Ya, bismillah untuk menggapai rahmat Allah ya, karena kita masuk surganya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita terhalang untuk melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Ya. Apalagi sampai
Ya, jamaah ngopi ini ada nggak sampai hatam Quran? Itu Nabi menjelaskan man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang untuk mengerjakan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka untuk bulan-bulan yang lain dia akan lebih terhalang. Bagaimana tidak coba? Kita bayangkan saja. Di bulan Ramadan yang banyak bonusnya. Kalau belanja itu kan pasti ya Pak. Nyari swalayan yang banyak diskon dan bonus. Kan begitu kan? Ini sudah promo habis-habisan nih, kasih kalau bahasa tadi ketua ngopinya Margo, diobral nih pahalanya, diobral nih barang-barang ini kan begitu kan. Itu saja kita tidak tertarik. Bagaimana di bulan-bulan yang lain yang sepi dengan diskon dan bonus coba. Nah, makanya ini peluang, lagi-lagi peluang. Coba kita sampai pada tingkatan bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena pada hakikatnya di dunia ini ada surga Pak. Ini sebagaimana disampaikan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, inna fid dunya jannatun. Di dunia ini ada surga. Man la yadkhuluha la yadkhulu jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak bisa merasakan surga yang ada di dunia ini, maka hakikatnya dia tidak akan masuk surga yang ada di akhirat. Surga apakah itu? Jannatul anasibillah. Surganya seseorang yang dia bisa mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah. Salat tarawih nikmat, imamnya semakin panjang nikmat, semakin nikmat. Bahkan meminta Ustadz kalau bisa malam besok lebih panjang lagi. Antum sudah dapat itu surga di dunia itu. Ini enggak, imam baca panjang dikit sudah gemuruh itu. Ya, kode-kodenya sudah mulai dikeluarkan, yang sok batuk-batuk, yang berdegem lah, yang inilah itulah, ada lagi kapok aku masuk masjid ini sholat tarawih sekali-kali nggak usah di sini lah, udah ada yang begitu. Nah makanya memang ini perlu dipilih imam-imam pilihan Pak. Maka yang di An-Nur itu kita pilih yang sudah hafidz dari Riau Pak, nggak tanggung-tanggung dari Riau kita datangkan Pak, ya sudah menguasai qiraah sab'ah kan, qiraah sab'ah. Jadi perjuangannya untuk bisa datang ke Lampung dari Margodadi ke Teluk itu kira-kira perjuangannya berat yang mana itu Pak? Nah itu aja udah dipikir gitu kan. Nah artinya coba kita bisa belajar lah. Kalau mau meningkat lagi berangkat nanti ke Pondok Temboro itu kan, yang dari Magetan. Ya pondoknya saudara kita dari Jamaah Tabligh itu kan. 30 juz. Ya selesai jam 3:30 pagi kan. Mantap. Latar berangkat kita. Orang mancing berdiri lama kuat kok. Masa apalagi yang pekerja bangunan itu, orang jadi buruh bangunan aja kuat seharian kan Pak ya. Panas-panas kan, ini dingin kok, harusnya lebih kuat. Tapi ternyata permasalahannya bukan kuat fisik dan tidak kuatnya Pak. Permasalahannya adalah iman dalam hati kita. Ya, betapa banyak orang yang kuat-kuat fisiknya coba berdirikan di shop sholat itu. Kalau nggak gemeteran itu Pak. Ya 5 menit aja sudah kayak 1 tahun itu Pak. Tapi berbeda dengan orang yang sudah tersemat iman dalam hatinya itu, ya tadi dia akan semakin menikmati dan menikmati. Coba kita upgrade lah ya kualitas iman kita sampai baca Quran itu nikmat. Bukti nikmatnya itu apa? Antum itu nggak ngitung lembar setelahnya. Orang baru 2 lembar targetnya 1 juz ngitung 1, 2, 3. Ya masih 8 lembar. Nambah 1 dihitung lagi. Ya masih 7 lembar. Ketahuan ini. Sudah nggak nyaman. Ya. Padahal kalau kita pikirkan Quran itu kalamullah, perkataannya Allah. Kadang-kadang kita muhasabah juga. Kenapa sih kita bosan dengan perkataan Allah, gitu kan? Allah itu sedang berkata dalam Al-Quran itu. Kenapa kita bosan? Kan begitu. Ini menjadi masalah ini kan. Nah, sedangkan kita melantunkan nyanyian-nyanyian jahiliyah itu kadang-kadang diulang-ulang aja nggak bosan kan Pak ya? Padahal itu perkataan siapa? Manusia yang penuh dengan dosa, bukan yang menciptakan kita. Dia adalah makhluk seperti kita, kan begitu ya. Nah, jadi di bulan suci Ramadan ini coba kita dapatkan surga-surga itu. Yang kedua, singkat saja,
yaitu pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita, wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabarrahuma. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya itu, tapi orang tersebut tidak bisa berbakti kepada orang tersebut, famata fadakhalan nar, kemudian dia meninggal dunia dan masuk ke dalam neraka jahanam, fa'abadahullah, maka Allah akan cabut rahmatnya dari hamba tersebut. Ya, ini yang masih punya orang tua. Tolong ya, surga itu masih terbuka untuk kita selama kita masih punya orang tua. Maka sayangi mereka, berbaktilah kepada mereka di saat mungkin sakit. Nah, itulah di situ Allah sedang menyiapkan pahala yang besar untuk kita semuanya. Jangan malah berdoa, Allahumma asri'il mauta li abi wa umi, ya Allah segerakanlah kematian untuk bapak dan ibuku. Enggak boleh itu. Ya, enggak boleh. Berarti itu sudah putus asa. Ya, kita dikit-dikit belajar dululah. Di saat kita dulu diurus oleh mereka itu, Pak. Ketika demam berapa kali semalam itu itu coba. Siapa yang basuh, yang ini ngurus dan sebagainya. Ya, kadang sambil kerja itu digendong gitu kan, Pak. Gitu ya. Bahkan kemana-mana kita digendong. Artinya enggak sepadan lah kita yang kita berikan kepada orang tua kita itu. Apalagi jelas-jelas ya Nabi menjelaskan ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridhonya orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan kemurkaan Allah pun juga terletak pada kemurkaan kedua orang tuanya. Maka sekali-kali nggak akan bahagia hidup kita, tidak akan tenang kalau sampai orang tua kita itu masih murka kepada kita. Coba itu. Karena di sini jelas-jelas ya, dan diamini oleh Nabi. Amin. Ya, diamin oleh Nabi. Kemudian yang terakhir yaitu siapa saja yang namaku disebut. Nah, ketika kita harus biasakan ketika kita mengucapkan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa yang namaku disebut di sisinya, falam yusolli alayya, dan dia tidak bersalawat kepadaku, maka Allah akan jauhkan rahmatnya dari hamba tersebut. Ini 3 hal yang disampaikan malaikat Jibril ke Nabi kita, dan Nabi kita mengaminnya. Yang mengaminkannya ini bukan saya masih banyak dosa. Yang mengaminkan ini adalah hamba yang paling dicintai Allah, bahkan mendapat gelar Habibullah, hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di saat para nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat, nabi kita bisa memberikan syafaat. Bahkan beliau ketika diminta oleh penduduk mahsyar di saat itu, penghuni yang ada di mahsyar di saat itu untuk meminta syafaat, Nabi langsung tersungkur sujud meminta syafaat kepada Allah. Dan Allah katakan apa? Ya Muhammad irfa' ra'saka, ya Muhammad angkat kepalamu, sal tuta, kamu minta saya beri, wasfa' tu syafa', kamu minta hak syafaat saya beri kamu hak syafaat. Coba ya, hamba yang paling disayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sangat-sangat ya kita merugi jika kita tidak bisa hari ini berselawat kepada beliau, dan sangat-sangat kita umat yang tidak berterima kasih kepada beliau kalau sampai hari ini kita belum bisa menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian kajian kita pada kesempatan sore hari, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada pembaca.